sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Kiolog Konstitual Channel, Jubinsu Broadcast, dan Ecclesia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyerahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Yon. Dipersilakan Pak Yon. Oke, terima kasih. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya share screen dulu ya, Shalom, supaya kita bisa. Baik, udah 1 minggu kita nggak ketemu. Jadi setiap pengajaran yang diberikan oleh teman-teman itu, oleh Pak Pastor Juginsu ataupun Pak Pendeta Teolog Kontekstual, udah kelihatan ya ininya ya? Share screen udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ini salah satu filosofi durian. Semua udah tahu kan buah durian, toh? Kalau udah lihat buah durian kan selalu yang dilihat itu kulitnya duluan. Iya, Pak. Iya, rata-rata begitu. Karena mau beli itu kan selalu kan, ini manis apa enggak? Iya, manis apa enggak ini? Selalu kan tebak-tebakan kalau mau beli durian. Wah, kalau yang ini pasti manis, Pak. Nah, itu dia. Warnanya kuning kemerah-merahan ini. Dagingnya tebal, bijinya kecil. Aduh, sedap sekali. Hafal. Manis langsung ya. Semua maunya begitu. Tapi waktu menghadapi pembeli kan, sabar dulu, ini pembelinya nipu nggak nih? Sampai iya kan di majalah-majalah atau di media sosial, tips untuk memilih durian yang di dalamnya manis. Ada tipsnya loh, saudara. Iya, betul, Pak. Makanya kan, yang sebenarnya kan yang diincar kan cuma buat perut aja. Waduh, mau merasakan yang manis-manis ini durian, sampai nggak mau. Apalagi kemarin Pak Juginsu sempat, wah ini Pak, ini durian mana nih, montong mana? Makanya saya jawab, Pak, itu montong pinggir pantai itu Pak. Nah, kan di Tobelo kan sulit nyari buah durian itu. Kalau di tempat saya itu. Yang paling terkenal kan di Jailolo, di Halmahera Barat. Nah, kalau udah panen, sudah kita semua ke sana. Tapi jujur aja saya kurang begitu suka ya, teman-teman. Saya kurang suka buah durian itu. Kalau dikasih satu buah, itu paling cuma 1-2 biji saya makan. Rugi dong, tapi Pak. Jangan pasukan yang di rumah. Oh jangan. Kalau pasukan yang di rumah itu, waduh, dikasih berapa buah aja juga habis langsung. Iya. Aduh, tobat. Iya, karena memang kalau yang doyan, filosofinya kan kayak gitu, ya toh. Nah, bagaimana kalau ada dua buah ini, yang satu kedong-dong. Ini kita bicara filosofi duriannya adalah tadi bicara rasa itu. Pasti kerasa. Siapa yang mau jual? Ada gitu yang jual khusus buah kedong-dong, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tapi khusus buah durian itu banyak, saudara. Tapi siapa yang mau jual buah kedong-dong? Dari filosofinya aja udah, aduh apa ini dia ini, aduh nggak enak kedong-dong. Tapi kalau dia dicampur bisa kan jadi rujak buah, wah seneng banget. Apalagi yang ngidam-ngidam tuh, yang asem-asem tuh. Kalau udah ngidam seneng asem-asem, itu diincar ini buah kedong-dong ini. Yang ada kedong-dongnya dong Pak, yang ada kedong-dongnya dong sayang. Nah, iya. Iya kan nggak pernah lihat kan rujak buah ada buah duriannya. Ayo, siapa ayo? Jujur aja, nggak mungkin. Pasti ketemunya kedong-dong pasti. Nah, ayo, apa sih di mixnya tuh bagaimana? Apa yang mempengaruhi dalam kehidupannya kita? Makanya waktu ada penjual itu menawarkan buah yang berbeda, tetapi filosofinya sama loh. Nah, kan seperti itu. Yang beda bagaimana mengkonsumsinya saja. Jadi kalau memang sudah ada yang pengen durian, ya durian, cari tuh durian yang enak, yang manis seperti apa. Tapi kalau kedong-dong rata-rata itu di rujak buahnya yang bercampur seperti itu, supaya nggak cuma dulu hanya manisnya saja, tapi mau yang asam-asam lah. Nah gitu. Oleh karena itu malam hari ini kita belajar filosofi, artinya adalah bagaimana kita mengenal buah ini, tetapi dalam kehidupan kita itu amat sangat berpengaruh, dan kita akan banyak sekali membedah. Adapun orang-orang yang seperti kedong-dong atau orang-orang yang seperti durian. Makanya sebuah filosofinya seperti ini. Jadilah buah durian, jangan buah kedong-dong. Semua setuju. Oke. Walaupun di luarnya penuh dengan kulit yang berduri tajam, tapi dalamnya lembut dan manis. Makanya kan diuber sama orang-orang kan.
Pokoknya gimana caranya saya mau yang manis. Jadi di dalam pikiran itu begitu datang ke pembeli itu manis, manis, manis gitu. Makanya kan dicari tipsnya kan gimana cara memilih buah durian itu yang manis. Ada yang dipotong apa namanya pucuknya itu, batangnya itu dijilat-jilat manis apa enggak, baru ketahuan buahnya manis. Aduh, horor. Begitu beli 3, iya kan segitu kan, itu realita kan seperti jilat dulu, ada yang dicium-cium tempelin ke hidung, untungnya nggak cucuk itu hidungnya kan gitu. Ada cium-cium gitu loh. Ini beli buah apa tebak-tebakan. Waduh, makanya semua akan dilakukan. Itu yang penting hasilnya manis kan, itu kan. Iya, Nah, tapi betul, Pak. berbeda dengan buah kedongdong kan. Buah kedongdong itu sudah di kepala sudah direkam itu. Mau buahnya kayak gimana, manis apa-apa, pokoknya ujungnya pasti berserabut. Makanya kan itu kan tips untuk obat yang serak-serak kan gitu. Masukin aja buah kedongdong, langsung gosok-gosok apa, disogok-sogok gitu. Pakai buah kedongdong, kasih tali. Udah beres masalahnya langsung. Waduh, kasihan. Buah kedongdong buat obat serak-serak begitu. Kayaknya penyanyi rock ini yang suka nyanyi rock ini yang suka makan kedongdong. Kelihatannya sih di luarnya licin tapi rasanya masam dan di dalamnya ada biji yang berduri. Nah, nanti kita akan masuk. Sebenarnya kita tahu. Nah, sekarang kita akan lihat ya dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kita bersosialisasi, bermasyarakat, baik bermasyarakat dalam saudara seiman maupun di dalam masyarakat secara umum. Jadi kita nggak bicara agamanya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Kristus dalam diri setiap orang yang percaya. Ya, jadi pertanyaan adalah, siapakah orang yang berjasa dalam hidup kita? Nah, kalau kita bicara orang yang berjasa, kita harus merenungkan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menemani kita, untuk membuat kita itu semakin bertumbuh dan semakin digesek, sehingga apa yang ada di dalam diri kita itu dia bisa keluar. Nah, itu sebetulnya tujuannya seperti itu. Makanya kenapa saya mengambil judul filosofi durian. Ya kan, karena rata-rata manusia itu hanya melihatnya dengan mata telanjang. Tapi berbeda dengan bagaimana kita melihatnya dengan mata iman. Itu berbeda. Oleh karena itu, siapa sih orang yang berjasa dalam kehidupan kita? Siapa orang-orang itu? Nah, ini kan luas artiannya. Tetapi kalau kita mau merenungkan, ada orang-orang yang membuat kita itu semakin menjadi kuat. Ada orang-orang yang membuat kita itu menjadi semakin bersemangat, termotivasi. Nah, orang-orang inilah sebetulnya orang-orang yang seperti apa? Mungkin pada dasarnya sih, aduh, nggak enak banget itu yang seperti apa Ibu Tiur kalau mengecap Pak Eon itu kan. Wah, pedes banget Pak. Bapak ini kalau jelasin ini pokoknya judulnya apa tuh isinya pedes semua. Isinya keras semua. Nah, seperti itu. Itu sudah mengindikasikan bahwa kita mempunyai pandangan tertentu. Tetapi masalah dia bermanfaat apa tidak kembali kepada pribadi masing-masing. Sebetulnya di situ. Jadi belum tentu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu membawa kita menjauhi Tuhan. Nah, sebenarnya tidak, saudara. Makanya kita akan melihat apakah orang-orang yang membuat kita nyaman. Siapa yang kita berinteraksi dengan siapapun, apakah mereka membuat kita nyaman? Soalnya orang-orang yang berfilosofi durian tuh orang pasti nggak nyaman. Maksudnya lawannya tuh pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena yang dilihat kulitnya dulu. Omongannya pedes lah, tukang kritik lah, seperti itu. Selalu tukang asumsi lah. Nah, itu orang-orang yang membuat diri kita tuh nggak nyaman. Nah, pertanyaannya kembali lagi kan, siapa orang-orang yang membuat kita tuh semakin nyaman? Jadi kitab kedewasaan kita itu ditentukan bagaimana kita merespon dan kita bersikap. Kan kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah belajar dari pendeta-pendeta untuk kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang harus kita pelajari. Apa makna dibalik semua yang diberitakan. Sehingga kita mengetahui ada sesuatu, ada tujuan Tuhan itu menempatkan kita. Baik dalam posisi yang kejepit, baik dalam posisi yang suam-suam kuku, ataupun posisi yang aman-aman. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah orang-orang yang membuat kita nyaman? Orang-orang seperti apakah itu maksudnya? Nah, kita akan lihat di dalam peristiwa, siapakah orang yang berjasa dalam kehidupan Yusuf? Ada yang bisa jawab?
Siapa orang yang berjasa dalam kehidupan Yusuf? Kalau saya tanya, boleh dijawab. Orang yang berjasa. Raja Mesir, Pak. Oke, Raja Mesir. Siapa lagi? Saudara-saudaranya, Pak. Iya, saudara-saudaranya. Dari mana Ibu tahu saudara-saudaranya? Ya, Dijual. karena dijual. saudaranya dijual, itulah dia jadi Dari mana? orang berkuasa di Mesir. Nah, itu kan. Jadi kan ada banyak apa istilah. Ini kan cerita Yusuf di dalam Alkitab kita, itu kan cerita yang amat sangat terkenal. Iya, Bahkan betul, dicontek Pak. malah sama RT 6. Tidak pernah dapat esensinya tuh apa esensinya. Sebetulnya kan sama sebetulnya peristiwa Yusuf dengan peristiwa Kain dan Habel, sama sebetulnya. Dia pemicu triggernya itu sama. Yuk kita lihat. Coba ada yang bisa buka di Kejadian 37. Kejadian 37. Siapa yang bisa baca? Ada 2 ayat di situ. 3 ayat. Benar, Pak. Kejadian. Iya. 37. Ayat berapa, Pak? Ayat 9 sampai 11. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Yes, itu kan. Itulah sumber masalahnya sebetulnya. Cerita Yusuf itu kan dimulai dari perjalanan Yusuf itu kan dimulai dari Kejadian 37 itu sampai Kejadian 50 sampai dia meninggal. Nah, kalau teman-teman yang masih sering baca Alkitab rutin seperti apa, itu kan kita akan melihat di dalam Kejadian itu, kitab Kejadian. Makanya kita bisa tahu kronologis tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Hanya saja kan kita kurang mengindahkan, kurang teliti atau kurang jeli. Hanya sebetulnya kalau kita mau belajar itu kan teliti di situ. Ada hal-hal yang memang Tuhan mau memberitahukan kepada kita di mana kita membacakan firman Tuhan. Tadi seperti saya kasih tahu bahwa intinya sama. Kain dan Habel, begitu juga dengan Yusuf. Ya toh, orang-orang yang berjasa sebetulnya kan yang diawali dari orang-orang yang berjasa siapa? Otomatis memang saudaranya. Itu. Kenapa saya menunjukkan ayat 37 di ayat pasal 37 ayat 9 ini? Karena dimulai dari iri hati. Begitu juga dengan Kain. Dia iri hati dengan persembahan dari Habel. Karena di dalam Alkitab itu ada kalimat yang dikatakan tiba-tiba Kain memukul Habel. Bagaimana kok bisa tiba-tiba? Ya nggak mungkin. Biar ada kayu, biar ada balok juga. Tapi niat itu sudah dari awal sebetulnya. Ada niatnya dulu. Nggak mungkin dia langsung membunuh. Begitu juga dengan Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Yang dimulai dari mana? Dari ayahnya. Ingat loh, kata menyimpan di ayat 10 tadi. Di ayat 11, ayat 10. Mimpi apa mimpi itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, di ayat 11 yang lebih jelas lagi. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bukankah kita melihat durian itu kita simpan dalam hati bahwa kulitnya itu berduri? Di samping buahnya yang manis. Tapi yang diingat dalam semua akan jawaban sama. Apa ciri khas buah durian? Bukan buahnya manis loh. Apa? Kulitnya berduri. Itu kan yang disimpan oleh pemikiran semua manusia yang ingin menikmati buah durian. Selalu kulitnya dulu. Karena itu yang tampak dengan mata kepala kita. Itu yang tampak sebelum kita masuk, kita belah, kita makan isi di dalam buah durian itu. Kan seperti itu. Motifnya kita mau makan, tapi kalau kita mau makan tuh ya mesti dapat durinya dulu.
Makanya kalau belah buah durian itu kan ya lumayan susah juga. Kecuali dari pedagangnya sendiri sudah dipersiapkan, dibelah dari ujungnya itu. Jadi berapa apa itu namanya apa tuh? Berapa belahan itu. Supaya di rumah tinggal kita buka. Kan begitu. Makanya kita selalu kesannya itu dari luarnya dulu. Makanya kalau lihat dari kembali ke cerita Yusuf, orang-orang yang berjasa itu memang saudara-saudaranya sebetulnya. Tapi kita akan melihat perjalanan Yusuf. Bagaimana dia disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Kehebatan dari Yusuf adalah mimpinya. Sejak semula, sejak awal, itu dia dari mimpi. Makanya dia bisa sampai ke tempat di mana dia dijadikan seorang yang dipercayakan oleh Raja Mesir waktu itu. Dipercayakan. Tapi semua perjalanan itu dia dari apa yang Tuhan sudah berikan. Setiap orang itu memiliki, nah itu saya bilang memiliki bukan saja cuma talenta, tapi sesuatu yang memang harus dikeluarkan dari orang tersebut, apapun itu. Nah itulah perjalanan kehidupan manusia dari semenjak dia lahir sampai dia sudah tua dan dia meninggal. Itu yang diinginkan Tuhan. Coba kita lihat di Kejadian 2, Ibu. Coba Kejadian 2, Ya, Kejadian ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Iya, pelan-pelan ya, Ya. pelan-pelan. Gua baca ini pelan-pelan supaya dapat inti ceritanya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Yes. Makanya saudara harus tahu ya, bahwa manusia diciptakan itu bukan untuk menyembah Tuhan. Nah, loh. Bukan. Manusia diciptakan, permulaan manusia diciptakan Adam dan Hawa. Setuju semua kan? Iya, Pak. Betul. Oke. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya bahwa Adam dan Hawa diharuskan menyembah Tuhan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Yang Tuhan inginkan dari manusia itu, tadi ayat 15, kata apa yang Tuhan inginkan? Mengusahakan Iya, mengusahakan. dan memelihara, Pak. Dan memelihara. Kata mengusahakan dalam bahasa aslinya itu namanya abad. Nah, dari akar kata abad itulah baru ditemukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah Kejadian 3 itu, baru ketemu namanya avoda. Avoda itu penyembahan. Penyembahan itu begitu dikorelasikan dengan kata abad, akar katanya itu namanya bekerja. Makanya manusia itu jangan malas, harus kerja. Karena dari situ mengusahakan keluar sesuatu dari diri kita. Ada yang keluar dari kita yang Tuhan sudah percayakan. Makanya tadi saya bilang, orang-orang yang berjasa itu apa? Nah inilah orang-orang yang berjasa adalah orang-orang yang mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara dan saya dan menolong agar rencana Tuhan dapat tergenapi. Makanya saudara-saudaranya Yusuf itu menolong Yusuf sebetulnya. Yusuf harus melewati masa-masa yang tidak enak, fase-fase kesengsaraan dan penderitaan. Karena itu sudah jelas itu. Makanya kalau jadi orang Kristen itu jangan takut untuk menderita. Bahkan kita diharuskan untuk masuk di dalam sebuah penderitaan. Karena dari penderitaan itulah Tuhan menginginkan mengeluarkan apa yang terbaik dari dalam diri kita untuk mencapai sebuah rancangannya. Kalau nggak seperti itu, sombong kita nanti. Seolah-olah tanpa Tuhan kita bisa melakukannya. Itu maksudnya. Bagaimana orang-orang yang berjasa? Apakah orang-orang sekalipun orang-orang itu perlu bikin jengkel sekali? Seperti saya di dalam komunitas saya itu siapa? Saya pernah cerita orang-orang yang paling menjengkelkan itu bendahara.
Bendahara kita di komunitas itu paling menjengkelkan sekali. Dia bendahara. Satu kali kepala daerah atau bupati itu dikasih kesempatan untuk meresmikan cagar budaya di mana pertama kali kekristenan muncul di Tobelo. Jadi dia memberikan semacam pidato lah seperti itu. Nah, dia di situ bilang, dikasih tahu pada mereka yang datang ke situ. Kalian tahu kalau Yudas Iskariot itu adalah seorang bendahara? Wah, begitu diberitahu Yudas Iskariot bendahara, semua teman-teman komunitas langsung melirik kepada bendahara kita. Bendahara saya ini langsung teman-teman tuh ketawa semua. Kenapa? Mereka langsung menggabungkan sifat-sifat Yudas dengan sifat-sifat bendahara saya ini. Nah, seperti itulah manusia. Mengkorelasikan siapa dengan siapa, akhirnya terjebak dalam apa? Seperti yang saya bilang, kalau kita terima firman Tuhan itu, Alkitab yang kita pegang itu buat pribadi kita, bukan buat orang lain. Nah, karena seringnya kita menilai orang lain dari kacamata telanjang kita, mata kita, nah kita akhirnya begitu. Jadi kita dapat firman Tuhan, begitu kita baca, wah ini kayak ini nih Bu Aling nih orangnya kayak begini nih, wah ini Bu Tiur kayak gini nih, wah apalagi Bu Lea nih. Nah seperti itu. Apakah itu wajar? Itu normal saja. Itu normal-normal saja. Tetapi kalau diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, itu nggak normal, itu nggak wajar. Kenapa? Karena di dalam kita mau mencapai sebuah pertumbuhan kerohanian, yang menjadi fokus kita adalah yang di dalam diri kita. Kita lebih berfokus kepada apakah orang itu, orang yang menyebalkan tadi, orang-orang yang berkulit durian itu bisa memampukan kita, sehingga kita itu mengeluarkan sesuatu dari dalam yang Tuhan sudah percayakan untuk mencapai rancangannya. Makanya selalu di dalam kita berkomunitas, di dalam lingkungan kita, selalu ada orang-orang yang menyebalkan. Itu selalu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mau kita belajar dari dua hal yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupannya kita. Yang pertama, selalu keadaan. Itu kenapa kita bisa saja membuat alasan, ya karena kondisi situasinya begitu sih. Situasi kondisinya begitu. Apalagi dalam dunia YouTube, begitu ada perdebatan, ya sudah. Kembali kepada diri kita yang sejati seperti apa. Kita ditekan dan segala macam, wah kita seperti ini. Itu kan kembali ke aslinya kita. Dan kita seolah-olah kita menyalahkan keadaan itu. Sebenarnya pelajaran untuk kita bagaimana kita bersikap. Keadaan boleh saja tidak memihak kepada kita. Permasalahannya adalah, apakah kita berpihak kepada Tuhan? Nah, itu masalahnya. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan, situasi dan kondisi tidak mengenakan, apakah kita tetap menjadi anak-anak Allah? Apakah kita tetap untuk bersikap? Bersikap kita betul-betul dituntun oleh Roh Kudus? Belum tentu, saudara. Itu kenapa Tuhan itu mempunyai rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera. Makanya waktu saya mengenal di dalam Yeremia 29 itu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, kotak kuncinya itu damai sejahtera dulu. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun, saya damai sejahtera dulu apa tidak. Itu yang menjadi prinsip saya dalam bersikap. Apakah saya damai sejahtera dalam saya menyikapi sesuatu? Itu dulu. Saya kontrol dulu diri saya dulu. Misal contoh, suatu kali saya pernah masuk dalam perdebatan itu di Artiga Batu. Itu sudah hampir jam berapa? Jam 2 pagi. Lumayan gitu. Udah mulai ada yang masuk ke menyerang pribadi dan segala macam. Makanya saya masuk. Jadi di saya itu jam 4 pagi. Makanya saya masuk. Hanya untuk menetralisir gitu. Nggak ada masalah kalau dari pihak mereka dari pihak RT 6 ini yang selalu terus menghujat kekristenan, selalu menghujat Yesus, memang sudah seperti itulah mereka. Tinggal bagaimana kita bersikap. Dan jangan lupa, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Itu yang jangan sampai kehilangan itu. Kenapa? Karena yang selalu Tuhan jaga, selalu yang Tuhan inginkan dari kita adalah sebuah hubungan. Dia nggak pernah lepaskan itu.
Hubungan itu bukan antara hubungan kita dengan sesama. Makanya kalau kita gampang terpancing dengan kondisi dan keadaan, yang dipertanyakan adalah bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Itu yang jadi pertanyaannya. Dekat dan jauhnya kita. Terinspirasinya firman Tuhan, terwahyukannya atau terilhamnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu kelihatan di hubungan. Bagaimana kita berhubungan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berhubungan, Tuhan hubungan. Membangun sebuah keintiman dengan Dia. Nah, ini yang kembali lagi pada diri-diri orang percaya, diri-diri yang mengaku, tanda kutip, dalam tanda kutip, orang Kristen. Makanya kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita gampang ikut arus nantinya. Itu yang dibilang keadaan. Makanya cara membentuk, Tuhan itu membentuk kita dengan kondisi itu, keadaan kita. Selalu dengan itu. Nah, tinggal bagaimana kita bersikap. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini perjalanan bagaimana Paulus itu memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada jemaat di Korintus. Dan dia merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, bayangkan saudara, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Peristiwa waktu Paulus memberitakan Injil Kerajaan itu peristiwanya belum lama dari kematian Yesus. Ini di abad pertama, saudara. Paulus ini bukan abad kedua, abad ketiga, bukan, masih di abad pertama. Jadi bisa kelihatan bagaimana mereka itu yang belum percaya Yesus, dan bagaimana para rasul memberitakan Injil itu dengan penuh penderitaan. Makanya kan dalam segala hal kami ditindas. Bayangkan pada saat itu ada banyak sekali bidat-bidat yang beredar. Ada banyak sekali orang-orang yang menggunakan mistik-mistik yang lain. Belum lagi dengan semacam filosofinya Yunani itu. Wah, itu kencang sekali. Dan tidak mudah itu, saudara. Tetapi di ayat 11 yang kita mesti perhatikan, sebab kami yang masih hidup ini. Nah, kalau kita diperhadapkan pada ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Inilah yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Yang berbeda apa? Keadaannya. Kalau dulu memang keadaan ditindas, tekanan-tekanan secara fisik, yes, ya. Tetapi sekarang bukan, saudara. Sekarang itu sudah konsepnya, tekanan, penindasan. Itu bentuknya sudah paradigma. Itu yang membuat kita jadi nggak nyaman. Pengajaran satu dan pengajaran ini bisa berbeda dan segala macam. Itu kenapa kita harus terus bergantung kepada firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memberitahu, yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu loh. Tapi kita belum memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Baik dari bagaimana kita berpikir, baik dari bagaimana kita berbicara, baik dari bagaimana kita bertindak. Kita belum menyerahkan keseluruhannya. Makanya kata diserahkan kepada maut itu bukan dalam arti mati secara daging, tetapi mati buat kita manusia-manusia sekarang, mati kepada pemikiran kita, mati kepada keinginan-keinginan kita, egonya kita. Sudah belum? Udah mati belum? Itu yang disebut dengan maut.
Kalau kita mau tarik untuk pengertian di dalam diserahkan kepada maut, kan kita nggak mau. Kita punya ide brilian, ya kan? Tetapi kan dengan menggebu-gebu dengan kekuatan kita, ini bagus, kayaknya bagus. Oh, belum tentu. Nah, apakah kita mau mematikan ide-idenya kita itu? Sebab itu akan berhubungan sekali dengan apa? Dengan karakter kita. Makanya waktu baru saya tinggal di Tobelo itu, mereka kenal saya itu jangankan Tobelo, dari zaman saya waktu zaman kuliah juga, saya sudah ditegur oleh teman-teman. Oleh teman-teman saya ditegur, kan kita juga ada, saya kan pemain band juga kan, saya menyanyi. Jadi teman-teman band saya itu bilang, Pak Eon kalau ngomong maksudnya ngomongnya tuh biasa aja gitu kan, karena saya dari orang timur kan, orang Ambon, jadi seolah-olah intonasi saya tuh tinggi, jadi kayaknya tuh marah bawaannya seperti itu sudah loh ditegur sama teman-teman itu dari zaman saya kuliah. Nah, saya bikin sebuah perubahan itu waktu saya tinggal di Tobelo, dan memang kondisi yang tidak enak, semua serba terbatas waktu saya tinggal di Tobelo itu, semua serba terbatas, tidak seperti kita tinggal di Jawa, kita mau bikin apa gampang nyarinya, belinya gampang. Tapi di Tobelo nggak semudah itu. Udah satu barangnya nggak ada, apa yang kita butuhkan belum semuanya ada. Terus yang kedua, susah dan mahal. Contoh yang paling gampang, karena saya lama di Jawa, jadi kan saya suka tuh sayur asem. Nggak akan pernah ketemu tuh namanya sayur asem di Tobelo. Nggak pernah ada sayur asem di Tobelo itu. Kenapa? Karena bahan bakunya nggak ada. Apa bahan baku yang paling sederhana dari sayur asam itu? Buah asamnya itu. Ya, Ibu Tiur ya. Ibu Tiur kan sering masak itu ya. Sayur asam kan ada buah asam ya. Iya, Pak. Nah, itu nggak ada tuh di Tobelo. Buah asam itu tuh nggak ada. Terus gantinya? Nggak mungkin ada. Makanya tidak pernah ada sayur asam di Tobelo. Iya. Mau bikin tapi nggak ada asamnya. Iya, nah itu kan sengsara buat saya yang lama tinggal di Jawa, gitu loh. Akhirnya ya sudah, ikut aja. Kemudian waktu itu ada restoran Padang. Tapi begitu saya minta rendang, nggak ada, adanya ikan. Loh gimana? Namanya restoran Padang tuh paling terkenal dengan rendang, daging rendangnya. Oh, nggak ada. Restoran Padang KW, Pak. Aduh, ampun. Nah, iya kan, seperti hal-hal yang seperti itu. Memang sekarang sudah berubah. Tapi waktu tahun itu 2006, 2007, baru 2009 nanti ya baru ada perubahan. Nah, hal-hal yang begitu tidak mudah. Kita membiasakan diri kita hidup di negeri yang baru, di tanah yang baru. Tidak mudah karena saya lama di Jawa. Makanya itu keinginan-keinginan, apa kita mau mematikan keinginan kita? Mau enggak? Karena belum tentu. Sekalipun saya seorang pengajar, saya tidak memberikan prinsip-prinsip dalam kehidupan itu untuk teman-teman itu bisa dipraktekkan. Jangan, uji dulu. Setiap apapun yang dari luar, kita orang percaya harus belajar mengujinya. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Belum tentu yang dari luar itu bisa meningkatkan kita, membawa kita kepada pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Belum tentu. Makanya, uji. Setiap pengajaran yang dari luar itu uji, termasuk saya. Apa yang saya ajarkan itu uji. Nanti Roh Kudus yang akan mengkonektingnya. Contoh, pada saat saudara-saudara, teman-teman lagi membaca firman Tuhan, waktu membaca sebuah ayat, tiba-tiba pikiran itu terkonekting. Waduh, Pak Bagus kemarin ngomong hikmat nih. Nah, itu tuh Roh Kudus tuh. Itu Roh Kudus sedang mengajarkan saudara tuh. Itu namanya menguatkan. Itu bedanya di situ. Makanya penundukan diri di dalam kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan yang menentukan apa yang saudara baca, dan pada saat Anda memasuki sebuah perenungan itu, di situ Roh Kudus bekerja, memberitahu kepada saudara. Makanya dibutuhkan keseriusan dalam kita membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Dibutuhkan keseriusan, nggak bisa sambil lalu, apalagi sambil ngantuk-ngantuk. Nggak bisa. Lah baca aja udah salah-salah. Iya, saya Pak. Nah, itu dia. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa mengingat apa yang Roh Kudus mau ngasih tahu? Ya Roh Kudus cuma tokat dagu aja.
Ya sudah baca aja, nggak apa-apa, udah slow aja baca. Jadi Roh Kudus mau ngingatkan, udah ngantuk nanti digedor gitu kan. Kan Roh Kudus nggak bawa mercon. Kasih mercon supaya sini bilang tak kaget, juga biar ibunya bangun lagi. Hehehe. Mercon itu Gitu. Nggak bisa mercon tidak merenung itu membuat kalau udah kaget, Pak. Nah, iya. Ini tapi mercon nggak cuman buat kaget ya, bikin kotor juga. Makanya, maksud saya itu teman-teman harus mulai kepada keseriusan dalam merenungkan firman Tuhan. Lebih serius lagi. Kenapa sih kita serius di dalam kita punya bidang? Entah di dalam YouTube, entah di dalam pekerjaan kita, di dalam panggilan-panggilan pelayanan-pelayanan kita. Kenapa kita bisa serius di situ dengan jam-jam, berjam-jam, tapi kita nggak bisa serius dengan Roh Kudus. Iya Pak, betul Pak. Begitu betul, iya. serius 10 menit, Iya. 10 menit itu Iya. mulai, aduh ngantuk, Betul, Pak. aduh badannya, Kalau- aduh, banyak aduhnya perasa. Iya Pak, betul Pak. Giliran masuk ke perenungan Pak, ngantuk. Ah, itu dia. Alasannya banyak kerjaan, capek gitu. Makanya. Nanti kita akan lihat. Makanya kata karakter itu berasal dari akar kata bahasa Yunaninya karasen. Tadi saya bilang karakter-karakter kita yang sedang dipahat. Makanya manusia itu nggak ada yang bodoh. Saya kasih tahu, tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada apa? Malas. Iya Pak, Nah, betul. itu aja. Jadi nggak ada. Makanya kata karen itu berarti dipahat. Nah, kita lihat tuh, kita tuh dipahat dari peristiwa-peristiwa, dari keadaan dan kondisi kita yang dipahat. Masalahnya kitanya mau gereng nggak, gereng rohani, mau gereng nggak itu loh, jereng gitu, aduh ya terkebuka, oh iya ya kebuka. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak mengindahkan di situ. Makanya lihat aja, perhatikan, kalau ada orang-orang yang bilang, ya gue kan orangnya kayak begini, ya suka-suka gue, itu nggak bertumbuh dah itu. Orang yang ngomong seperti itu orang nggak akan pernah bertumbuh gitu. Kelihatan sekali. Jadi seolah-olah itu kita harus menerima apa yang dimilikinya, apa yang sudah menjadi karakternya. Nggak bisa begitu. Itulah ego itu. Itu ego tuh kelihatan banget. Makanya saya tahu kalimat-kalimat yang seperti itu, saya dulu begitu. Dulu saya seperti itu. Saya ngomong tuh kayak orang udah marah. Makanya saya perbaiki, saya robah sekarang. Nah begitu saya robah, kan ada hasil akhirnya. Di akhir tuh ada hasilnya dia. Nah itulah kalau kita mengikuti firman Tuhan, enaknya di situ. Karena kita harus mengaminkan bahwa di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Semua pasti amin. Tapi begitu dalam peristiwa, mau nggak? Gesekan sebenarnya adalah kebutuhan untuk bertumbuhnya karakter Kristus. Karakter Kristus, bukan cuma karakter kita saja, tapi karakter Kristus itu yang harus menonjol dalam diri orang percaya, harus bertumbuh. Jadi kalau ada orang yang marah-marah dan segala macam, bukannya kita tambah marah atau kita simpan tambah kesel kitanya, ya bukan itu kan. Nah, apa yang karakter Kristus? Loh, Yesus ini ngadepin namanya orang Farisi. Ya kan? Orang-orang Farisi terusnya ahli-ahli Taurat itu. Apa nggak menjengkelkan? Lah kita aja yang baru ngadepin KW di YouTube aja udah nyebel minta ampun kok. Ayo. Betul Pak, Nah, denger kan? betul. Itu yang baru Yahudi KW itu. Itu baru Yahudi KW. Belum beneran ya Pak. Belum yang benerannya. Nah, iya. Iya. Loh, kalau saudara kayak kemarin ada Rabbi Brian yang saudara dengar, mungkin Ibu Tiur kan dengar ya Rabbi Brian itu. Itu kan ya mesianik. Lah ini kan baru 10 tahun ke belakang. Para Yahudi baru percaya sama Yesus. Kan gitu. Emang gampang mempercayai Mesias sebagai anak Allah, Yesus Kristus itu. Karena di dalam mindsetnya orang Yahudi, Mesias itu seperti Daud, raja. Bayangkan saudara, yang diinginkan orang Yahudi pada zaman itu, zaman Yesus lahir itu, mereka menginginkan Mesias itu yang raja seperti Daud itu. Mengalahkan orang Yunani, orang Romawi itu.
Jadi dia seperti raja. Itu yang orang Yahudi, yang piara Yahudi pingin. Tapi lihat, begitu yang datang siapa? Aduh, ada tukang kayu. Yang datang anak tukang kayu. Coba. Udah gitu, apa kondisi yang terjadi pada saat itu? Pada zaman Yesus, yang pada zaman mula-mula di situ. Ekonomi parah. Dari sisi politiknya, apalagi politiknya, ya kan semua saling jilat kiri kanan. Apalagi yang orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Hanya cuma karena bait Allah saja masih berdiri di situ. Makanya orang Romawi dan orang Yunani tidak sembarangan. Tetapi pajak harus tetap dijalankan. Makanya kenapa ada pemungut cukai? Amat sengsaranya, saudara. Kalau saudara hidup pada zaman itu sengsara banget. Dan orang-orang yang menarik pemungut cukai itu hebatnya orang-orang Romawi apa? Dia menggunakan bangsa Yahudi sendiri. Nggak enak sekali kondisi waktu itu. Tapi lihat, begitu namanya Yesus dia datang. Apa yang ditawarkan Yesus? Politik, ekonomi, kekuasaan. Enggak. Apa yang diajarkan sama Yesus? Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaannya yang ditawarkan. Kerajaannya yang ditawarkan. Bukan ekonomi ya Pak? Bukan ekonominya. Bukan kekuasaannya. Makanya waktu dia di sidang, waktu di dalam sidang mahkamah itu, jadi kamu raja. Yesus bilang apa? Kan kamu yang ngatakannya. Bukan saya. Ya, Jadi kamu betul, raja. Pak. Kan kamu yang ngatakannya. Kan gitu. Betul. Jadi konsep yang Yesus datang itu bertolak belakang dengan keinginan dunia. Yang Yesus datang ke dunia ini, dia menawarkan konsep kerajaannya. Iya, betul Pak. Kerajaan yang tidak kelihatan itu yang harus ada di dalam dunia ini. Ingat ya, kata dunia dan kata bumi berbeda loh ya. Kata dunia itu sistem. Makanya di Efesus atau Filipi itu kita ada di dalam penguasa-penguasa di udara. Iya kan? Iya. Itu dunia. Betul. Kalau bumi itu tempat. Kalau bumi itu tempat. Kalau dunia itu sistemnya. Makanya kenapa kerajaan Allah harus turun? Kerajaan Allah itu harus turun di bumi ini. Itulah kenapa waktu Yesus khotbah di bukit itu, dia mengajarkan doa Bapa kami itu, ya kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, itu yang dia tawarkan. Bukan ekonominya, bukan menghanguskan itu yang para pemungut cukai, malah pemungut cukai malah dijadikan murid. Semua bertolak belakang dengan konsep dunia, bagaimana kita memilih orang-orang. Karena dia datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Nah, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28-29, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kan semua sudah belajar apakah kita dipilih. Bukan kamu yang memilih, tetapi Dia yang memilih. Kita orang-orang yang dipilih. Kita orang-orang yang dipanggil. Makanya kita harus mengerti itu sekarang. Itu yang makanya saya bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini konteks yang sendiri, kata mengasihi Dia ini terlalu lebar. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Makanya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya saya masih kurang setuju kalau kita di Islam, kalau Yesus datang itu hanya untuk tujuannya untuk menyelamatkan kita. Makanya saya bilang kita tidak sedang dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang, tidak. Waktu kita menerima Yesus sudah pindah kita.
Selesai. Terus mau apa? Waktu kita menerima Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat kita. Udah. Gak ada yang bisa klaim lagi, udah ada. Terus nextnya apa? Itu yang jadi masalah. Nextnya. Lah kita kan maunya tetap itu aja, keselamatan tuh pindah gitu, masuk surga. Bisa saja sih kita kupas itu. Emangnya surga itu tempat kita? Bukan. Surga itu tempatnya Allah. Kita cuma study tour aja ke sana, kan juga turun lagi ke bumi. Kan gitu. Siapa bilang kita tinggal selamanya di surga? Siapa yang bilang? Betul Ibu Tiur ya? Nggak selamanya kita di surga toh? Halo? Monitor Ibu. Ibu Tiur monitor. Nggak selamanya kita di surga. Ya, Nggak selamanya kita di surga kan? Kita tinggal di bumi, betul nggak? Nggak Kenapa? percaya. Bingung, Pak. Bingung. Loh, kita nggak di... Kita diselamatkan, Betul, tapi Pak. nggak tinggal selamanya di surga. Aduh, itu Betul. Wahyu 21. Ya betul Pak. Duh ampun. Wahyu 21. Apa? Yerusalem baru turun dari surga di bumi. Iya. Nah, kita tinggalnya di mana? Ya Di di bumi, bumi. bukan di surga. Iya Pak. Makanya jangan ngarep-ngarep tinggal di surga. Senengannya tuh ngarep tuh. Kita cuma study tour aja di sana. Oh iya ya, bagus. Ya, udah. Turun lagi nanti. Iya. Ampun. Cuma numpang lewat ya, Pak ya? Menumpang lewat aja. Study tour. Jadi kalau sekarang yang nggak bisa study tour ke Israel, sudah nanti ada study tour ke surga langsung. Oh iya, betul. berarti Iya. Pak, itu ya Pak Ya. ya. Percaya Yesus jangan karena surganya ya, tapi karena Ya Yesus iya, ya. itu Tapi dia. karena Maksudnya tuh seperti Kerajaan itu. Allahnya pemerintah. Betul. Sistem Makanya kan pemerintahan banyak orang, kerajaan. ya sorry saya minta maaf ini, banyak kan orang-orang yang sudah tuh cepet-cepet pengen mati, pengen ke surga. Ada 72 bidadari, Pak. Lain tuh Enggak kayaknya. lagi. Makanya teman-teman yang saya di dalam komunitas itu saya ajar begitu. Enggak, kita nggak selamanya di surga, siapa yang bilang? Bacalah kitab saudara. Wahyu 21 sudah kasih tahu. Yerusalem baru turun dari surga ke bumi. Nah, kita tinggallah di Yerusalem yang baru. Pertanyaan di mana Yerusalem yang baru? Di bumi. Nggak di surga. Kasian dia ngarep ke surga. Makanya saya kadang-kadang tuh kan, kok jadi kata surga sih. Sudah kalau selamat, jelas selamat lah. Iya. Makanya kan ada yang dalam pengajaran, kerjakan saja keselamatanku. Ya, keselamatanmu kerjakan itu. Yes, itu benar. Tetapi kan waktu kita bicara kerjakan keselamatan di dalam mindset kita apa? Di dalam mindset kita kan surga. Iya. Betul, Pak. Ya iya. Itu yang tidak bisa tergantikan. Nah, di situ akhirnya apa? Kita nggak bisa mengusahakan, tadi yang kejadian 2 itu, tidak bisa memelihara apa yang sudah diberi tanggung jawab kepada kita. Nah, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Tuhan inginkan supaya termanifestasi. Ngerti nggak bahasa termanifestasi itu apa? Termanifestasinya apa yang Tuhan berikan pada kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang memerlukan. Termanifestasi. Contoh karunia-karunia Roh Kudus, buah roh. Itu kan ada, kan saya udah ajar itu kan. Itu sudah ada Pak. pada kita. Nah, itu yang harus termanifestasi. Termanifestasi itu terwujud, diwujudkan oleh kita. Makanya, saudara, ini bahasa Inggris. Don't be bitter while God is dealing with you to make
better. Apa itu Pak? Langsung dia, apa itu Pak? Apa itu Pak? Langsung gitu. Tahu aja Don't sih, be Bapak. bitter. Don't be bitter itu jangan kamu kepahitan. Jangan merasa pahit. Saat Allah, while God, saat Tuhan berhubungan dengan Anda untuk menjadikan Anda lebih baik. Jadi belum tentu yang datang ke kita itu sebenarnya mau mematikan kita, terusnya membawa kita ke jurang yang dalam, belum tentu. Makanya kalau kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, sudah ada warning-warningnya. Kita diberitahu. Betul, Pak. Betul. Itu sama seperti Yusuf. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini kan semua karena apa? Karunia-Nya Tuhan yang diberikan kepada Yusuf. Mimpinya kan hanya dari sebuah mimpi itu. Coba. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Tadi saya sudah bilang, keturunanmu di bumi. Ingat, bumi itu tempat. Jadi kalau nanti baca firman Tuhan, sedang pembacaan firman Tuhan, ingat tuh, bumi itu tempat, dunia itu sistem. Nah, itu. Jadi supaya dibantu nih. Jadi kalau baca Alkitab supaya tadi nggak puyeng-puyeng ada bintang di kepala atau ngantuk-ngantuk ya kan. Wah. Nah, gitu ya. Ya kan, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa kan? Keren, Pak. Kalau saudara, cerita Yusuf itu paling, saya aja bisa nangis kok denger ini. Iya, betul, Iya. Pak. Sedihnya pas dia ketemu saudaranya ya, Pak ya. Nah, itu. Karena itu kan dia mulai mengerti kan, Yusuf mulai mengerti begitu. Iya. Saudara-saudaranya sudah ketakutan semua loh. Kalau Iya. saudara baca maka, aduh, saudara sudah ketakutan semua. Wah, gua ketemu nih sama presiden nih. Kan begitu. Gak taunya. Padahal adiknya sendiri itu yang dia jual. Coba. Iya. Makanya Ada belum iri tentu loh. hati, iya. Betul. Itulah makanya saya bilang orang-orang yang membenci kita itu, orang-orang yang mau menjatuhkan kita itu, kita harus mengasihi mereka. Itu perintah Yesus. Iya. Itu aja. Iya. Tuh. Memang Melalui menyebalkan. mereka ya, Pak ya. Oh iya. jadi- Apalagi nih saudaranya ya, Pak ya. Saudara Ya itu sendiri. dia saudaranya. Tapi lihat Pak kata-katanya. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Iya. Iya. Sebelum mereka datang ke Mesir, tapi dengan penderitaan yang begitu panjangnya yang harus dihadapi Yusuf. Tapi apakah dia menceritakan penderitaannya? Enggak. Iya, betul. Dia enggak menceritakan penderitaannya, enggak. Itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Iya, betul, Pak. Itu bagiannya di situ. Sulit ya, Pak, mencontoh Oh ya, ini. Sulit, saudara. Nah, Makanya ya. saya mau saudara belajar. Ini materi ini saya sudah ini ya, sudah saya kirim di grup. Iya, Pak. Iya. Makasih. Nah, di grup supaya saudara belajar yang ini ya. Manfaat kesalahan orang lain. Lihat, kita cuma tuding-tuding aja orang salah-salah. Ya kan? Sekarang kita belajar manfaatnya dari kesalahan orang. Betul. Nah, betul lah, Pak. Pelan-pelan aja, slow aja, Bu. Tapi emang benar kok, Pak. Dari Iya. orang lain yang berbuat jahat pada kita, justru kita didewasakan. Ya, kita ambil Iman hikmah dan dari situ. iya, Iya. karakternya.
menyadarkan akan kualitas kasih kita yang sesungguhnya. Ayo, sebel kan? Awalnya iya Pak, Banget, Pak. nggak bisa terima gitu. Tapi saya pikir-pikir, karena dia ya gue jadi bisa sabar. Karena Nyebelin dia kan? ya gue jadi dewasa gitu. Iya Pak. Betul. Iya. Kita kan nggak tahu kan di dalam lingkungan Iya. mungkin Ibu Tiur ketemu sama telepon gitu sama Ibu Ana itu. Saya tuh sebel sama Pak Kornel. Saya sebel banget sama Pak Kornel. Itu sedang diuji kasih kita. Ayo. Maka Betul, kita Pak. bisa mengasihi ya Pak ya. Tadi bikin sebel sama dia, tapi lu bisa mengampuni kayak gitu, bisa sabar nggak sama dia Iya. gitu. Ada orang-orang yang menyebalkan dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita ada banyak banget gitu. Tapi Banyak Pak. nah di sini Janganlah dalam lingkungan, Pak, dalam keluarga kita juga pasti ada. Anggota keluarga, iya. makanya kita belajar kan. Nah di sinilah Iya. kita belajar kualitas kasih yang Tuhan percayakan kepada kita. Betul. Ayo, apakah kamu mengasihi aku? Bentuk kita mengasihi Yesus. Kita mau mengasihi Yesus tapi kita sebel sama Ibu Ana. Nah, loh. Nggak bisa Pelajarannya Nggak begitu. bisa. Pak, pelajaran Bapak dibuka lagi ya, Pak. Dulu kan pernah. Ya itu dia. Yang seperti saya bilang dalam doa itu, saya bilang ke Ibu Aling kan. Ya toh, kemarin juga kan ada selisih pendapat, masalah ketersinggungan segala macam. Itu membuktikan kualitas kita, kualitas kasih. Memang harus ada gesekan, nggak masalah. Thank you, terima kasih Tuhan. Gitu dong. Betul. Gitu. Dari kalau dengan adanya begitu, kita jadi belajar Pak. Belajar kan. Mengampuni, mengasihi, Iya. Bisa nggak gitu mempraktekannya? Makanya saya bersyukur hari ini sudah tidak ketemu lagi namanya Ibu Belajar, adanya Ibu Tiur mah. Kan udah naik dia, udah next level dia. Dari Ibu Belajar jadi Ibu Tiur. Manggilnya bingung. Ibu Belajar. Ibu Tiur Iya. namanya. Ibu Tiur Karasein, Pak. Sudah ditambah itu namanya, Pak. Oke, yang kedua, menyadarkan akan kualitas. Ayo, kesabaran kita. Betul Pak. Betul sekali. Apakah bisa sabar kita ngadepin PT Ayo, gitu misalnya? itu dia. Ngaku ya, Pak Makanya ya. kan, aduh, yang istilahnya buah roh, kita semua tahu, Galatia 5, ayat 21. Bukan masalah sih, bukan masalah, oke, bersyukur kita hafal ayat, dihidupin dah. Begitu kita menghadapi sesuatu, loh kita sabar juga enggak, nyebelin kok yang ada. Pak, ayat emas, Pak. Ayat emas itu. Ayat emas nggak dihidupin. Aduh, orang-orang Simpen ini. ya, namanya juga emas ya. Disimpen Oke. ya. Betul kan? Manfaat kesalahan orang lain. Kesalahan saudara-saudaranya tapi diterima oleh Yusuf berbeda. Makanya Alkitab itu sudah dilakukan. Kenapa kita nggak melakukannya? Nah, Saya mah itu, Pak. heran. Iya. Menyadarkan akan kualitas. Nah, lo buah roh lagi kerendah hatian kita. Betul. Mau rendah nggak? Nah, Ayat emas, lo. Pak. Pak. Apakah kita mau rendah hati, maksudnya menerima Ya. orang lain mencemooh kita? Nah, itu dia. Apa kita egonya yang masih ke depan? Apa kita mau rendah itu. hati? Iya. Menyadarkan akan kualitas kelembutan dan kemurah hati yang sesungguhnya. Ini saya kena di sini. Loh, saya ngajar aja saya kena kok. Apalagi muridnya. Loh, makanya. Gurunya aja dihajar-hajar bisa Oh, muridnya. Kena semua. Tapi emang bener loh. Ini manfaat kesalahan orang Ini lain. Pak, ayat emas. Itu dia. Ikutlah aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Iya. Iya. Makanya kalau masuk universitas tuh masuk universitas apa? Universitas apa penderitaan. Karena fakultasnya cuma dua. Fakultasnya cuma dua, lemah lembut, ya kan, dan rendah hati. Itu fakultasnya yang Tuhan buat tuh. Iya. Nah, dalam penderitaan kita mau nggak kita masih lemah lembut. Nah, jadi di semua ini adalah kesempatan untuk kita melatih diri untuk menjadi kasih dan pengampunan sebagai gaya hidup. Betul. Kalau kita mengerti apa yang kita pelajari dari sekian lama kita belajar. Nah, seperti ini yang kita harus rubah.
Nah, kalau dari sini baru kita makan duriannya bareng-bareng. Bisa. Manis. Ya iya tuh, lihat tuh Durian nanti Thailand. Pak Kornel yang pegang pisaunya buka, apa namanya dibuka dulu, ya kan? Nanti kita tinggal makan, menerima kesalahan dan kekurangan orang lain itu seperti makan Iya. durian. Manis Gitu buahnya. loh. Iyalah, langsung terima manisnya. Karena berdampaknya pada kita ya Pak. Ya iya, pada karakter enak, kita. enak, iya enak. Sebelum dibuka kan udah ngeluh duluan, udah lu aja yang buka, aduh, gue takut nih cucus nih, gue takut. Iya bener Pak. Banyak yang nggak mau Buka sih, suruh buka durian. makanya. Tanggap Istilahnya kan kalau giliran udah kebuka kan mulai kan rakusnya kelihatan. Aduh, teman-teman nih. Nah sekarang teman-teman gimana caranya supaya kita bisa membuang tadi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita yang negatif itu? Karena pengampunan seharusnya dipandang seperti tindakan membuang sampah, ya kan? Pak, bukannya ini Pak, buanglah mantan pada tempatnya. Nah itu kalau ibu anak gitu selalu begitu dia konsep begitu. Aduh, kasihan deh. Semangat ya, Re. Perlakuan yang dihadapi oleh Ibu Tiur kan lumayan ya, maksudnya lumayan menyakitkan. Tapi kita harus belajar untuk seperti membuang sampah. Orang mengatakan kita tidak baik dan segala. Itu yang kesan kan saya. Kalau saya kan lain. Saya kan konsepnya begini. Kalau ada orang mengkritik saya atau ada orang menegur saya jadikan itu bahasa surga. Itu bahasa saya. Tapi dalam pengajaran ini kita harusnya belajar. Orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang menegur kita, mau menjatuhkan, udah kita anggap aja itu dibuang sampah lah. Tapi mengampuni mereka. Iya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Bagaimana cara membuangnya? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kembali kepada doanya kita. Makanya doa kita tidak mujarab karena tadi belum adanya kita melepaskan pengampunan tidak total. Ada yang kita simpan, kepahitan-kepahitan masih kita simpan. Makanya kita nggak merdeka. Firman Tuhan tidak menjadi sebuah firman kebenaran yang memerdekakan. Begitu. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kita yakinkan adalah ego kita. Yang kita yakinkan adalah ketersinggungan kita. Makanya nggak berfungsi doa-doa kita. Bukan tidak menyakiti kita. Iya. Makanya. Itu saudara. Kalau ini kita tidak lakukan, ada seorang pakar ini, Dr. Colbert ini. Emosi yang mematikan. Ini juga mesti tahu ini. Nah, lihat. Emosi yang mematikan. Kemarahan dan sikap permusuhan. Lihat, tekanan darah tinggi dan penyakit pembuluh darah koroner. Iya. Efeknya tuh. Nah, tuh efeknya tuh. Belajar tuh. Antipati, menyimpan kepahitan, tidak mengampuni dan membenci diri sendiri, gangguan sistem kekebalan tubuh. Lupus tuh. Wah, dengan bahasa reumatoid, artritis, nanti cari aja di internet apa sih maksudnya ini, cari deh. Kan datanya sudah kasih nih, lupus dan sklerosis ganda. Wah, ini efeknya ngeri ya Pak, menyimpan kepahitan itu seperti ini. Oh betul, tapi tanpa kita sadari loh. Makanya semua itu berasal dari diri kita sendiri. Belum tentu penyakit datang dari luar. Belum tentu. Berarti ini ya Pak, yang waktu itu Pak Yon pernah bilang. Pak Yon, berarti ini yang Pak Yon pernah bilang ya, disiplin dari luar. Iya. Ini yang namanya disiplin dari luar. Iya, disiplin dari luar dan disiplin dari dalam kan. Mendingan kan kita disiplin dari dalam dong, jangan dari luar. Betul. Kita sulit sekali dari dalam, dia nggak mau disiplin, nanti dari luar datang. Nah iya, seperti ini disiplin dari luar. Iya. Makanya kan yang dihindari oleh para hamba Tuhan, waduh pendeta-pendeta, kalau ada Pak Bagus, saya kasih tahu tuh hamba yang dihindari. Ada Pak Bagus, ada ya? Ada. Tadi. Dihindari oleh dua pendeta. Hamba-hamba Tuhan yang dihindari
bukan dihindari sih, maksudnya berjaga-jaga. Pertama rumah Tuhan, yang kedua rumah makan. Udah, itu aja. Iya kan, begitu habis khotbah langsung Pak rumah makan mana? Wah, seafood yang bikin semua pada naik semua itu. Rumah hamba Tuhan juga ada cobaannya, saudara. Jangan salah. Begitu dari rumah Tuhan selesai langsung rumah makan. Mau makan di mana Pak gitu ya Pak? Nah itu hati-hati, makanya lihat kemarahan yang terpendam sakit kepada karena ketegangan dan migrain. Lihat migrain itu dari situ. Karena ketegangan di urat saraf. Nah ini kemarahannya terpendam tuh lebih banyak ke urat sebetulnya. Sakit punggung kronis, TMJ ini persendian temporan tibular ini tentang saraf. Bicaranya saraf. Ya, itu tadi ibu-ibu yang bilang, oh berarti sering kena migran itu. Iya, emang iya. Aku. Emang iya, saya sering migran Pak. Ya itu ya tinggal dicek aja. Makanya kan, aduh, makanya firman Tuhan itu udah nggak bisa ada lawan, tidak ada tandingan. Iya. Jujur aja Bu, nggak ada tandingan. Saya sudah bilang penyakit yang tidak bisa dihindari oleh manusia manapun, batuk, pilek, demam, dah. Karena itu cuma perubahan musim dari panas ke dingin, karena kita itu hidup dengan kondisi iklim yang berbeda. Seperti itu. Kita harusnya kita udah tebak-tebak. Kan kalau di ramalan cuaca kan, oh bulan April sampai bulan Oktober adalah bulan musim panas. Wah udah mulai itu musim panas. Tapi kondisi bisa berubah. Iya, betul. Kondisi bisa berubah. Tapi karena perbedaan iklim itulah yang menyebabkan tubuh kita ini berinteraksinya itu berbeda juga. Tergantung dari imun kita. Kayak sekarang COVID misalkan, semua sibuk semua, ningkatin COVID, makan yang bergizi, bla 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 bla. Karena cuma ngingetin doang, hidup benar saja sebenarnya, makan yang sesuai, kan cuma itu aja sebetulnya. Jaga hati ya Pak. Ya, jaga hati semua. Seperti itu. Kayak opik dong, jaga hati. Oke, sampai sini ngerti kan? Sampai sini ngerti kan? Makanya sekarang yang terakhir dari saya, kita itu ditolong lewat kelebihan yang dimiliki sesama. Tetapi karakter kita bertumbuh saat belajar untuk menerima kekurangan mereka. Bayangkan, karakter kita bertumbuh itu saat kita menerima kekurangan. Kerennya di situ. Karena kita bersaling, ya kan? Saling menopang, saling membangun. Harus ada yang kurang dari kita yang bisa diisi oleh orang lain. Disitulah karakter kita bertumbuh. Jadi saya berharap bahwa konsep durian itu udah nggak lagi langsung bicara di kulitnya saja. Ya, saudara ya. Iya Pak. Jangan terjebak dengan apa yang menjadi kulitnya itu. Tetapi bagaimana caranya sekarang kita bisa makan sama-sama di buah durian itu. Bagaimana kita sama-sama makannya? Dengan melihat kekurangan dari orang lain. Kita bisa duduk sama-sama. Ya, jadi Makan jangan sama-sama memandang. tanpa adanya sakit hati, tanpa adanya ketersinggungan. Seperti itu. Selesai dari saya. Tuhan berkati. Amin. Oh sorry, terakhir. Masa sulit adalah kesempatan untuk kita mengalami Kristus. Ini bagus ini ya. Saya kasih quote terakhir ini. Masa sulit adalah kesempatan untuk kita mengalami Kristus. Oke, masa sulit ya. Tetapi hubungan yang sulit, kesempatan kita untuk makin serupa dengan Kristus. Direnungkan. Jadi perenungan saudara. Ya, ini jadi perenungan saudara. Lihat di terakhir, beda ya. Masa sulit dengan hubungan yang sulit. Nah, karena masa sulit itu bisa kondisi keadaan tadi yang saya kasih tahu di awal tadi. Kondisi dan keadaan, situasi dan kondisi. Kesempatan untuk mengalami Kristus. Tapi kalau hubungan yang sulit, itu kita bicara karakter. Apakah kita makin serupa dengan Kristus? Tuhan memberkati. Renungannya ya Pak ya. Iya. Renungan. Udah tinggal direnungkan aja. Saya matiin dulu ini.
Doa Silakan dulu kita kali diskusi. Pak, ada Pak Oke, Bab. kita doa dulu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Tuhan sudah memberikan bagaimana kami bersikap dan bagaimana kami harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh merubah apa yang seharusnya kami bisa rubah. Dan Tuhan juga memberikan cara kepada kami. Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami boleh terus dibentuk oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.